Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan rumah ini barokah, yang menghuni barokah, yang datang berkunjung barokah, tetangga sekitarnya barokah. Dengan keberkahan itu mudah-mudahan kita bisa dimuluskan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih orang tua kita semua, Pak Haji Zul dan keluarga besarnya. Adik saya bisa bilang adik karena umurnya di bawah saya, Pak Wali Kota kita yang mulia, dengan seluruh jajarannya, abang-abang saya, Pak Kapolres, Ketua Dewan, dan semua sahabat-sahabat saya, para asatidat, alhamdulillah. Tentu saja para panitia, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Saya alhamdulillah menyadari bahwa saya sesuatu yang lebih mahal daripada duit, punya sesuatu yang lebih hebat daripada duit. Sejak saat itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya relatif enggak lagi banyak cerita duit. Jadi bilang asik ya, lagu ya, masa nggak butuh? Iya, karena relatif juga nggak kepake duit. Pengalaman, cerita, kisah, hikmah ya, bahwa saya punya yang lebih hebat daripada duit. Inilah yang kemudian saya bagi kepada semua yang mendengar, termasuk pada hari ini. Tinggal diaktifkan, dipakai. Ada yang kemudian tajam sekali, ada yang betul-betul kalau kata Pak Zul itu betuah, ada yang memang perlu diasah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah kita ini betul-betul sempurna. Tak perlu kita cari yang lain. Kesempurnaan itu betul-betul melekat karena nempel. Salah satunya adalah mulut. Salah satunya adalah mulut. Kita malam hari ini tidak bicara telunjuk. Malam hari ini Pak Wali, kita tidak bicara telunjuk, tidak bicara pikiran, tidak bicara perasaan, baru bicara mulut. Mulut ibu bapak ini hebat sekali. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita ini bisa beli mobil, bisa mendirikan pabrik. Mulut kita ini bisa membelah laut. Foto dulu, foto. Alhamdulillah. Kita belum bicara mata, belum bicara telinga, belum. Ini baru bicara mulut.
Siapa yang suka ke pasar? Yang suka ke pasar belanja siapa? Ibu-ibu pasti belanja ya. Pakai duit apa pakai mulut? Pakai duit apa pakai mulut? Mulut dulu baru duit. Ibu bapak, kalau saya dengan izin Allah sudah perkenalkan kekuatan mulut, udah nggak cerita lagi duit. Duit yang ada buat orang aja udah. Duit yang ada nih nggak usah dipakai buat orang aja, bagiin aja. Saya 2008 alhamdulillah izin Allah subhanahu wa ta'ala beli helikopter nih. Pakai mulut. Ustadz Jeffrey waktu itu masih hidup. Ustadz Jeffrey SMS ke saya, ada di mana Kiai? Ada di Malaysia. Ngapain? Beli heli. Ustadz Jeffrey bilang, boy, Ustadz kaya, nanti pinjem ya. Kata beliau, nanti pinjam. Saya bilang gak usah pinjam Ustadz, saya beli 2. Jadi turunlah saya dari Malaysia, bawa helikopter 2 biji. Saya kasih Ustadz Bukhari, Ustadz Jeffrey, ini Ustadz helinya, ini remote-nya, mainin aja. ...2008 saya baru naik tuh, baru ngegas. Tapi saya selalu bilang sama Allah, sama orang-orang, terutama sama ibu, bahwa heli mainan ini besok jadi heli bener. Ibu perhatikan omongan ini. Heli mainan ini besok bakal jadi heli beneran. Itu omongan, bos. Itu omongan. Saya ke Tanjung Asam karena saya tidak kontak saja teman-teman yang punya jet, punya heli. Iya betul. Mulut saya nggak pakai. Padahal kalau saya pakai mulut saya, jadi gampang kok. Tapi 2008 mana ada teman yang punya jet, mana ada teman yang punya heli. Kenapa saya nggak kontak juga? Sebab kemarin baru jatuh heli itu. Mikir ya, waduh, ntar aja lah, masih anget. Tapi sungguh saya udah mau nelfon itu, karena tersedia Pak, di semua Kapolda tersedia, gampang kok. Tapi waktu itu saya nggak punya temen. Saya bilang, ya udah, heli mainan ini ya Allah, jadiin heli beneran. Ibu bapak jajal kekuatan omongan yang jauh melebihi kekuatan duit. Pak Kapolres pengen jadi Kapolda, tergantung mulutnya. Badan Lanal pengen jadi Pangdam, tergantung mulutnya. Ibu mau jadi apa, tergantung mulut ibu dengan izin Allah. Bapak mau jadi apa, tergantung mulut bapak. Kenapa orang yang punya hutang susah dia bayar utang? Karena mulutnya. Percaya omongan saya? Asal ketemu orang, aduh susah nih hutang kebayar. Asal ketemu orang, aduh susah hutang saya ini kebayar. Asal ketemu orang, aku miskin. Ketemu orang, aku susah.
ketemu orang kerjaan dado. Dado. Jangan koget. Nggak ada ya? Nggak ada. Jangan kaget maksudnya. Hah? Kojut. Iya. Jangan terkojut. Yang tidak menikah rata-rata juga omongannya. Kalau omongannya tidak menikah, pikirannya tidak bisa menikah, perasaannya tidak bisa menikah, dia memang tidak jadi menikah. Kamu enak, cantik, aku jelek. Kamu beruntung punya suami, aku tidak. Apa sih? Kalimatmu itu loh yang jelek. Kamu tuh beruntung punya suami, Allah. Insya Allah ya, tahun ini suamimu buat aku. Salah ngomong. Kamu beruntung, wajah cantik, suami gagah. Doakan supaya saya bisa seperti kamu. Begitu kalimatnya. Jangan kemudian kita merendahkan diri kita sendiri. Usiaku sudah 43, tak mungkin aku nikah. Jangan begitu ngomongnya. Ada 17 tahun. Betul kan? Ada di TV One waktu itu. Kenapa Ustadz Arifin Ilham bisa menikah banyak, lalu Yusuf Mansur tidak? Karena orang-orang selalu ngomongnya gitu. Yusuf Mansur jangan, Yusuf Mansur jangan. Orang-orang ngomongnya begitu. Saya juga tidak ngomong. Bedanya Ustadz Arifin ngomong terus. Kemana-mana dia ngomong terus. Akhirnya jadi. Saya sudah mau amin, nggak jadi tadi. Pak Zul udah tunggu-tunggu, ternyata doanya belok, nggak jadi lagi. Ya begitu memang. Ada tanah kosong, tukang sate, tanah kosong, tukang sate. Dari mana dia punya duit? 1000 tusuk pun untuk beli 4000 meter tak cukup setahun. 1000 tusuk pun. Tapi setiap orang beli, nanti saya pindah ke sana, nanti saya pindah ke sana, nanti saya pindah ke sana. Terus aja ngomong begitu. Seakan-akan dikunci itu tanah, emang punya dia. Alhamdulillah Bu. Setelah jalan kira-kira 6 bulan, 1 tahun, si tukang sate diusir. Dia numpang di rukonya orang. Kalau sore malam dia jualan di situ. Izin Allah Subhanahu wa taala ruko itu dijual. Lalu dia tidak bisa lagi jualan di situ. Nah, disitulah kemudian awal omongannya mulai bunyi, mulai berbuah. Ada satu pelanggan yang bilang, Bapak kan selalu bilang pindah ke situ, pindah ke situ, pindah ke situ. Lah Haji Rusli, kata si pelanggan ini, tanah itu sekarang sudah punya saya, silakan Bapak pakai. Allah. Ibu kalau lewat jalan sini, tunjuk aja rumah ini, nanti itu jadi rumahku. Nanti rumah ini jadi rumahku, rumahku, rumahku. Sekian puluh tahun kemudian cucu ibu nikah sama cucunya Pak Haji. Betul tidak? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh
wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kita tinggal nyebut, Allah tinggal mengiyakan. Enteng bener. Kita tinggal nyebut, Allah mengiyakan. Besok jajal, belanja ke pasar, jangan bawa duit, bawa omongan. Keren. Keren. Bawa omongan, Bu. Bawa omongan. Apalagi kalau kita bisa membawa omongan kepada Allah, selesai. Selesai. Kamu mau makan apa besok? Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Suami ngomong, anak pertama ngomong, anak kedua ngomong, anak ketiga ngomong. Lalu ibu nemuin Allah. Temuin Allah. Ya Allah, suami saya pengen makan ini. Anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini, anak keempat ini, anak kelima ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengabulkan kami semua dengan permintaan yang beda-beda. Kabul ya Allah, amin. Jam 5 ada yang jemput. Jam 5 ada yang jemput. Ngajak makan. Begitu masuk ke rumah makan, suami mendapat apa yang dia mau, anak pertama mendapat apa yang dia mau, anak kedua mendapat apa yang dia mau, anak ketiga mendapat apa yang dia mau, anak kelima sampai itu dia mendapat apa yang dia mau, masih ditambah lagi satu, dia pun mendapat yang dia mau. Hanya Allah. Saya turun ke Riau. Begitu turun ke Riau, salah satu kota di Riau, salah satu daerah di Riau, salah satu kabupaten di Riau, saya menyadari bahwa di situ penghasil durian. Terus saya bilang sama sopir, sama teman-teman yang jemput di belakang, di tengah, di sini bukannya musim durian, di sini bukannya penghasil durian. Betul Ustaz, di sini penghasil durian, tapi lagi nggak musim. Saya bilang, mana ada musim buat Allah? Nggak ada. Allah itu nggak perlu musim. Ayo angkat tangannya. Angkat tangan. Berdoa. Kita bawa omongan kita kepada siapa? Kepada Allah. Begitu saya angkat tangan berdoa, 3 orang ini ketawa. Sampai budak Ustaz, nggak bakal ada durian, lagi nggak musim. Saya nggak peduli, tancap gas. Ya Allah, pokoknya Engkau maha kuasa, aku pengen durian, jangan bagi yang belakang ini. Dia nggak percaya. Ya Allah, gila. Berangkatlah saya 2 jam dari bandara ke salah satu kabupaten, saya lupa namanya. Begitu sampai saya nginep acara, kemudian besok pagi pulang lagi ke bandara, alhamdulillah durian tak ada. Ya namanya gua baru nanam, saya baru nanam omongan 1 malam, durian itu bertahun-tahun. Ibu nunjuk 1 rumah, deng, bisa jadi yang mengeksekusi nanti anak. Ngomong aja dulu susah amat. Kecuali kemudian kita siramnya setiap hari. Nah, nanti kita pindah ke situ. Habis itu duha. Ya Allah, pindahkan aku ke situ. Setiap lewat, nah nanti kita ke situ. Lalu paginya duha lagi. Setiap lewat, nah nanti kita pindah ke situ. Insya Allah tuh didatengin sama punya rumah. Ngapa kamu nyebut-nyebut ini rumah-rumah kamu? Orang semua diberitahu ini rumah-rumah kamu, enak aja. Ini rumah-rumah aku. Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah Bu. Kalau begitu judulnya biasanya 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu rumah dengan izin Allah udah jadi milik ibu. Omongan tuh jangan macam-macam.
Ada satu teman saya polisi, di grupnya Kombes, dia beli itu pangkat jenderal, difoto sama dia, kemudian dimasukin ke grup, gua nanti yang jadi jenderal pertama. Betul-betul dia yang jadi jenderal pertama. Allah. Apa kabar Pak Kapolda? Woi, saya masih Kapolres. Udah disebut Kapolda kok turun lagi. Tapi kan saya Kapolres, itu udah disebut Kapolda. Yang penting jangan depan Kapolda asli, itu aja. Seorang satpam masuk ke perumahan. Seorang satpam masuk ke perumahan, kerja di perumahan, tapi dia nggak pakai mulutnya, maka dia kemungkinan besar akan jadi satpam sampai akhir hayatnya. Iya. Tapi yang memakai omongannya, dia bercanda-canda sama teman-temannya. Nanti lu kerja sama gua, ini perumahan separuh jadi rumahku. Kalian nanti kerja sama aku, nanti kalian aku naikkan gajinya 2 kali lipat. Temennya bilang ngimpe, yang satu bilang bercanda lo, yang satu bilang nggak tahu dere. Tapi dia nggak peduli. Pokoknya nanti rumah ini semua jadi milikku. Belum bawa Allah loh Pak, apalagi bawa Allah. Dia sholat duha 2 rakaat, satpam 2 rakaat, satpam 2 rakaat, satpam 2 rakaat. Dia sholat malam jedar, mulai. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Sini. Datang si satpam. Iya Pak. Nanti kalau ada yang nyari rumah bilangin ya, rumah saya mau dijual. Kok nggak dipasang aja Pak tulisan dijual? Ya lah pokoknya kamu kasih tahu aja gitu. Kenapa ada banyak satpam dia yang diajak ngomong? Itu udah terjadi tuh gelombangnya. Udah jadi. Di satpam lepas baju satpamnya, dia jadi teman main catur salah satu yang punya rumah di tempat yang berbeda. Ada saudara saya, di satpam jalanin juga tuh. Saudara dari mana Pak? Dari Tanjung Balai. Jauh apa dekat? Jauh. Bisa saya bantu Pak? Ya coba kamu cari rumah yang bisa dikontrak. Berapa Pak budgetnya? Ya yang 20 juta lah boleh setahun. Beli aja Pak, main catur. Ya, kamu cari dah. Yang berapa budgetnya? Ya boleh 1 miliar atau 2 miliar itu. Ada Pak, segitu doang loh. Segitu doang, mulai itu 100 juta dia dapat. Dalam tempo 4 tahun separuh perumahan udah dia tuh yang ngagensiin. Dalam tempo 7 tahun dia udah bangun klaster sendiri. Dalam tempo 10 tahun udah 7 klaster dia bangun. Semua berawal dari omongan. Maka jangan pernah ibu bapak bilang, aduh barang-barang nih mahal terus. Ya nanti mahal betul lah. Wong itu ujian aja kok dari Allah. Enggak ada cerita, murah semua. Murah, bilang saja, murah. Nanti murah beneran. Apalagi nggak pakai duit. Saya jajal-jajal tuh Pak Kapolres, mulut saya jajal. Saya datang aja ke showroom Mercy. Langsung saya panggil marketingnya. Yang ini jangan dikemana-manain. Udah gitu aja. Yang ini jangan dikemana-manain. Mercy Avantgarde E300 kompresor. Zaman itu. Ketika saya datang senang marketing Mercy. Boy Ustadz TV gitu. Udah waktunya ente pakai Mercy. Emang saya bilang, saya mau beli Mercy. Tapi saya pengen beli Mercy pakai mulut. Pakai sholawat, pakai ar-Rahman, pakai waqiah, pakai tabarok, pakai yasin, pakai tasbih, pakai doa.
Hirwan namanya. Apa kata Hirwan? Ya elah, si Ustadz tinggal keluarin doang duit. Saya bilang, Wan, kalau pakai duit bukan Ustadz. Ustadz itu pakai mulut, pakai sholawat, Wan, pakai ngaji, pakai doa. Saya ketika mondok, guru saya ngomong, kalau kamu nanti jadi kiai, beli tanah, bangun pondok pakai duit, kamu bukan kiai. Keren ya. Kalau kamu nanti beli tanah, bangun pondok pakai duit, kamu bukan kiai. Kiai itu adalah beli tanah pakai sholawat, pakai doa, bangunnya juga pakai sholawat, pakai doa. Saya datang ke Mercy, saya bilang, ini Mercy Wan buat saya. Sudah tuh, sepertinya nggak ada apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa. Datang teman saya, tak kenal direktur keuangan anu nggak? Dia nyebut salah satu BUMN. Saya kenal yang atasnya, Dirut. Saya kenal yang atasnya lagi. Siapa? Menteri Dahlan Iskan. Yang atasnya lagi SBY dong. Yang atasnya lagi. Bentar. Di atas SBY Allah. Saya bilang sama dia, iya Allah. Kalau Allah mah gue juga kenal. Ya kalau kenal mah, ya ngomongin diri. Emang ada apa sih? Aneh punya tagihan taat di situ. Berapa duit? 65 miliar. Ya ntar gue yang mintain. Ntar gue sholat malam, gue yang minta. Ntar gue sholat duha, gue yang minta. Ntar gue sholat wajib, sholat fardu, ntar gue yang minta. Pakai mulut kok. Seminggu ketemu. Terus keluar omongan dia, sini deh. Terus saya jalan dari musola pesantren Darul Quran. Tat, nih lihat. Ini gue punya Mercy C200, cocok buat ente. Yang saya tunjuk bu, E300, ini C200 di bawah. Terus saya ketawa. Enggak lah, kita ikhlas doain orang, bukan pengen dikasih hadiah. Enggak tat, pokoknya kalau ketagih, ini buat lu. Aku tambahin. Udah kita lihat aja ntar depan kayak apa. Alhamdulillah ibu, saya dapat SMS. BUMN yang dimaksud itu bikin launch. Saya disuruh meresmikan. Lalu saya tunjukin ke sahabat saya, nih lihat. Ini kan BUMN yang lo maksud kan? Iya tat. Ntar gue ikut ya? Ya boleh ikut. Di perjalanan ngoceh aja nih orang. Tat, kalau bener ini ketagih, pokoknya nih Mercy buat lo tat. Saya bilang, bu, kita ini nggak bicara tagihan, bicara tausiah. Kita minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Allah kemudian mempertemukan kita dengan seluruh direksi. Ini ajaib, nggak ngatur. Jumat waktu itu, tanggal 26. Begitu ketemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, masuk nih si ibu tadi bareng saya kan. Terus orang pada bingung nih, si direksi pada bingung. Lu temennya Ustaz gitu, segitu dapat? Iya, ini Ustaz adik gue, kata si R. Singkat cerita, selesai tagihan, Senin Selasa dan duit belum dipegang nih, tapi Senin Selasa insya Allah sudah dibayar. Dan hebatnya Pak, saya tidak ngomong sama sekali soal tagihan. Pulang dari sholat Jumat, si Ermi bilang, ini kuncinya Ustaz, ini STNK-nya, nanti diantar BPKB-nya, insya Allah. Terus saya tolak. Udah jangan insya Allah saya Ustadz ikhlas lillahi ta'ala.
Terus kata kawan saya, begini Bu, gua tahu nih, lu nggak mau yang bekas. Subhanallah, subhanallah. Gua tahu nih, lu nggak mau yang bekas, iya kan? Saya ketawa. Terus kalau saya nggak mau yang bekas gimana? Ya ayo kita beli yang baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, showroom Mercy itu banyak. Saya datang ke satu showroom dan saya tunjuk mobil itu persis. Sahabat saya si R ngajak saya ke showroom mana? Ke showroom itu. Kemudian dia nanya, Tat, mau yang mana? Saya bilang, lu aja yang pilih. Dan yang dia pilih Mercy itu. Allah, keren dah, cakep. Tok, Bu, ibu beli bubur, jangan pakai duit, pakai omongan. Ya Allah, besok aku mau beli bubur, gitu. Terus ibu sholat malam, jarang-jarang kan? Beli bubur pakai omongan jarang-jarang kan? Jajan. Usolli sunnatat tahajud lil bubur. Usolli sunnatat tahajud lillahi ta'ala. Doanya minta bubur. Doa sih boleh. Sederhana memang iya, tapi ini buat uji iman. Jajan yang kecil dulu. Kalau yang kecil udah beres, jajan yang gede. Bapak jajal sekalian Pak. Siapa namanya? Hah? Udin. Besok subuh sholat di masjid, pinjem mic-nya. Nanti dia berani nih ngomong. Mas Pudin sholat subuh di masjid, di musola, pinjem mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya pinjem mic? Speaker. Buat apa? Saya mau ngumumin sesuatu. Selesai sholat, dipanggil Pudin. Pudin, nih mic-nya, mau ngomong apa? Assalamualaikum jamaah masjid. Tahun ini saya mau memberangkatkan 10 orang ke Mekah. Siapa yang mau saya pergihin nanti ke rumah saya. Makasih ya. Assalamualaikum. Oh iya Pak, nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan. Insya Allah dikeroyok dia tuh. Hah? Pakai mulut Pak. Ibu langsung undang, Mas Pudin langsung undang tetangga-tetangga, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti datang ke rumah ya. Mau apa? Saya tasakuran umroh Ramadan. Oh, hebat loh. Insya Allah. Kotak lagi sebelah, semua datang. Bikin tasakuran duluan. Sementara Pudin belum tahu berangkat apa enggak dia. Tapi nih Ramadan besok dia bakal nggak ada, bakal di Mekah Madinah. Udah itu mah, aduh, dari 10 jari saya nih, 10 jari saya 1000 kali, cuman nggak ketemu aja. Masalahnya berani nggak Pudin begitu? Coba yang belum menikah, langsung aja sewa gedung, pakai mulutnya. Ada tanggal yang kosong, bulan-bulan Juli, gitu aja. Enteng loh Bu, enteng. Coba ikutin saya. Ya Allah, ayo. Besok saya mau belanja, nggak mau pakai duit. Saya mau belanja, pakai engkau saja ya Allah. Temenin, bayarin. Ayo ikutin. Ya Allah. Mana suaranya Pak? Ikutin Pak. Ya Allah, besok saya mau belanja, nggak mau pakai duit, pakai engkau saja. Temenin, bayarin. Ya jangan cuman amin, besok jalan. Bener-bener jangan bawa duit, jangan bawa duit. Temuin tukang ikan,
kasih salam sama dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, bungkus, tolong bungkus sekilo, tolong bungkus 2 ikan. Nanti tukang ikan ngomong, Bu, saya juga datang semalam, nggak mempan, sama saya nggak mempan. Hadir juga kata Pak Dahlan. Ternyata lagi begitu, Pak Azul ke pasar. Dia lihat ada orang ribut. Kenapa ini ribut? Ini muridnya si Mansur. Beli pakai mulut. Beli apa emang dia? Beli ikan kakap merah. Ayo udah bungkus berapa dia minta? 2. Oke, kasih 3. Pakai aduh. Siapa yang belum hamil? Perempuan yang udah menikah yang belum hamil. Ibu belum hamil? Belum hamil? Coba berdiri. Berdiri. Ada suami ada? Oke, berapa tahun menikah? 10. Mana tangannya? Oke, tepuk-tepuk perutnya. Hamil kamu, hamil. Hamil. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamil. Allahumma sholli ala Muhammad. Hamil. Ibu nanti tar dulu. Ibu nanti beli spidol. Ya, tulis hamil. Nggak percaya ya. Bu, siapa namanya? Hah? Kalau punya anak siapa namanya? Yusuf Mansur. Siapa nama kalau punya anak laki-laki siapa namanya? Oke. Anggap aja betul ya Yusuf ya. Coba berdiri. Berdiri. Ayo. Ikutin omongan saya. Ikutin. Omongan kita. Ayo ikut. Omongan kita. Lagi. Akan mengubah orang. Dia Ummi Yusuf. Ummi Yusuf apa kabar? Panggil. Ummi Yusuf apa kabar? Atau Mama yuk. Mulai malam ini orang Tanjung Balai jangan ada yang panggil nama dia. Tapi panggillah Mama Yusuf terus sampai orang lupa kalau dia itu belum punya anak. Oh, hadis omongan dasar kok. Bener. Siti Sarah itu namanya bukan Siti Sarah. Nama aslinya bukan Siti Sarah, diganti sama Allah Princess jadi Siti Sarah. Punya anak. Siapa yang belum haji? Ya mana? Siapa yang belum haji? Mana? Bu, ibu siapa namanya? Bu Rahmi. Coba kenal sama yang sebelah. Kenalkan. Ayo, salam. Kenalkan. Ayo. Kenalkan. Ibu ngomong, kenalkan. Nama saya Hajah Rahmi. Ayo, siapa yang belum haji? Oke, kenalan sama sebelahnya, sebut saya Hajah. Ingat ya, mulai sekarang ibu sudah jadi hajah. Pak, siapa yang belum pergi haji Pak? Oke, sudah salaman sama sebelahnya? Oke, insya Allah Pak, mulai sekarang Bapak udah haji. Jadi kalau Bapak namanya Jamal, ada yang panggil Pak Jamal, jangan nengok. Haji Jamal nengok. Di era tahun 80-an masuk nih satu prajurit kecil, masuk nih satu siswa menjadi tentara, dimerekin sama dia, dinamain di depannya Jenderal Panglima
TNI Jenderal Muldoko. Di awal dia betul-betul menjadi tentara, masih sekolah. Terus dia berpose layaknya jenderal. 32 tahun kemudian tulisan itu berwujud. Saya jadi saya, emang omongan siapa? Saya jadi saya, omongan ibu. Kalau ketemu orang, nih kiai gede nanti, nih kiai gede nanti, nih kiai gede nanti, nih kiai gede. Asal dikenali sama orang, ini kiai gede, ini kiai gede. Saya jadi kiai. Omongan. Si bego mana bego, sini bego, si bego. Anaknya dipanggil si bego. Anaknya jadi bego. Kanit bukan, apalagi kasat, apalagi direktur. Ini anggota polisi biasa. Anggota polisi biasa, bukan tingkat Polda lagi, tingkat Polsek, maaf, di satuan terendah. Dia punya anak 5. Anak pertama dipanggil Kapolda DIY, sini. Kapolda Jateng, sini. Yang ketiga Kapolda Jatim, sini. Yang keempat Danrem, sini. Pangdam, sini. Yang kelima Kapolri, sini. Semua dipanggil dengan nama impian. Pak, saya ketemu loh Pak sama keluarga yang satu ini. Yang satu bertelur jadi Kapolda hari ini. Kata-kata itu luar biasa. Nah, kamu nanti yang bangunin bapak masjid. Nah, kamu nanti yang bangunin bapak masjid. Nah, kamu yang bangunin bapak masjid. 9 anaknya miskin ketika ditinggal oleh ayahnya. Sepeninggal ayahnya, anaknya jadi kaya Pak. Dan kemudian 2 tahun kemudian membangun masjid atas nama ayahnya. Dan saya disuruh meresmikan 19 miliar dibangun. Lalu kemudian anak-anak itu bilang, ini omongan ayah kami Ustaz. Bapak mau bikin masjid atas nama bapak. Bapak mau bikin masjid atas nama bapak. Bapak mau bikin masjid atas nama bapak. Kalau bapak nggak nyampe, kalau bapak nggak bisa, kamu 9 anaknya jadi orang kaya, punya kapal, sekali ngelaut pulang 500 juta, sekali ngelaut 2 bulan pulang 1 miliar. Lah 9 anak Pak. Duduk nih di depan TV, ada Ustadz Somad bicara. Ibu ngomong sama anak, kamu nanti jadi Ustadz Somad, kamu nanti jadi Ustadz Somad. Cukup, segitu cukup. Mau jadi apa kamu? Jangan marah-marah. Mak jadiin bubur nih, mak masukin lagi nih. Oh, marahnya jelek amat, anak mau dijadiin bubur, mau dimasukin lagi. Kacau betul. Coba lihat Imam Sudes ketika kecil, ketika dia nakal, apa kata emaknya? Idhab enta ilal haram, pergi kamu ke Masjidil Haram, kun imaman hunak, jadi imam kamu di sono. Kalau marah sama anaknya, Imam Sudes itu disebut oleh ayahnya, disebut oleh ibunya, pergi kamu ke haram, jadi imam kamu di sono. Imam Sudes kemudian menjadi imam termuda saat itu sampai hari ini, 24 tahun umurnya sudah menjadi imam. Hari ini cuman dia yang menjadi imam di 2 kota suci, Makkah dan Madinah berbarengan. Jadi kalau Sudes datang ke Mekah ya jadi imam di Haram, kalau datang ke Madinah ya jadi imam di Nabawi. Kenapa? Karena dia adalah ketua pembangunan 2 kota suci Makkah Madinah. Allah. Coba angkat tangannya, angkat begini, kasih lihat kayak telapak tangannya, ya begitu, ya, gini. Oke, Assalamualaikum Pak Presiden, coba. Nggak ikhlas nih ngomong. Bareng. Assalamualaikum Pak Presiden, Insya Allah jadi 2024 lah, Insya Allah. Pak Syahrial jadi gubernur nanti. Kapolres sudah jadi Kapolda, dan Lanal udah jadi apa di atas tuh, insya. Udah ngomong tuh yang baik-baik aja. Ada seorang ini office boy, dia datangin satu masjid, Pak,
ini masjid kalau selesai berapa duit? Allah. Kata DKM-nya 3 miliar. Cukup segitu. Ya dicukup-cukupin. Itu tanah sebelahnya nggak mau dibeli. Oh itu 2000 meter tuh mahal itu. Berapa? 2 juta semeternya. 4 miliar dong. 4 miliar tambah 3, 7 dong. 10 miliar kali ya. Ya udah, nanti saya Pak yang bangun masjid ini. Assalamualaikum. Demi Allah Pak Rusli dan semua kawan, demi Allah cukup. Cuman kalau kita cuman sang gitu, cuman sekali sang, bukan nggak mungkin, lama. Jangan sekali asal ngomong ke, nanti masjid itu aku yang bangun, nanti masjid itu aku yang bangun, nanti masjid itu aku yang bangun. Foto jadiin profil picture, umumkan sama dunia, masjid ini nanti aku yang bangun. Asal sholat di masjid yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya pinjam mic-nya, izin saya mohon didoakan. Tahu daerah Dukuh? Tahu. Nah itu masjidnya nanti saya yang bangun, izin Allah. Makasih ya. Assalamualaikum. Terus dia masuk masjid taklim. Assalamualaikum. Suami saya mau bangun masjid. Suami saya bangun masjid. Office boy nih, office boy. Ini kejadian loh. Izin Allah Subhanahu wa taala, dalam tempo kurang dari 1 tahun orang ini tetap jadi office boy. Dalam 1 tahun orang ini tetap jadi office boy. Tapi masuk office boy yang lain. Jadi ikutin saya. Omongan itu, ayo. Mana suaranya mana? Omongan itu kayak tanaman. Tanam, nanti dia tumbuh. Omongan itu, ayo. Kayak tanaman. Tanam. Lagi coba. Iya, nanti dia tumbuh. Aku nggak mungkin ke haji. Nanam loh itu nanam loh. Tapi nanamnya apa? Aku nggak mungkin ke haji. Maka yang tumbuh, aku nggak mungkin haji. Jangan. Si office boy datang temennya office boy juga. Temennya ngomong begini, kamu tahu nggak ada masjid yang lagi butuh biaya nggak ya? Gitu. Nggak ada yang berubah, orang ini masih tetap office boy. Kamu tahu nggak masjid mana yang lagi butuh duit? Si office boy bilang ada. Saya pernah ngomong itu. Berapa? Ya 3 miliar, 10 miliar lah. Terus nanya, emangnya kamu punya duit? Aku yang gak punya duit, tapi bosku ngomong lagi jual tanah semua buat masjid, semua itu 12 miliar. Allahu Akbar. Allah. Saya lagi mukul-mukulin perut nih, six pack. Allahumma sholli ala Muhammad, 6 pack terus. Lumayan loh, berkurang dikit. Sering ngomong Pak, 6 pack, lemak turun, hilang, turun, hilang. Betul Pak. Bu, suka sakit kepala, suka sakit kepala? Mana tangannya? Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana tangannya? Tangannya dua. Tiup. Nah, kemudian usap palanya. Bilang sehat. Ayo bilang sehat. Hilang, palanya hilang. Sakit kepalanya hilang. Pergi sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat. Insyaallah. Terakhir ya Bu, kita nanti ketemu besok nanti kita ngomong tentang tuah, insya Allah, tentang keberuntungan. Saya belajar tentang kekuatan omongan. Begitu saya pulang Pak Wali, meja kosong. Saya bilang sama istri saya, Dek, sini. Panggilannya masih adek, dulu masih miskin, sekarang udah papa, mama, dulu kakak miskin. Dek, kamu pegang ujung meja yang sana, kakak pegang ujung meja yang sini. Terus pegang nih, ikutin kakak gitu. Makanan gitu. Istri saya ngikutin. Kan saya ngomong makanan. Terus istri saya ngomong makanan. Muncul loh gitu. Makanan. Datang lo. Istri saya ketawa. Tapi saya bilang sama istri saya, Dek, mata kamu jangan lepas dari meja. Liatin di meja. Nanti ada jeruk, ada sayur, ada nasi. Istri saya ketawa terbahak-bahak. Terus saya bilang apa? Ayo kita siram dengan Ar-Rahman. Tanaman omongan, siram sama Ar-Rahman. Boleh siram sama sholawat, boleh siram sama takbir, tasbih, tahmid, tahlil, terserah. Jadilah kita nih ngajiin meja kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Istri saya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ada yang salam, assalamualaikum. Ada yang mertua datang, udah makan loh gitu. Subhanallah. Fabi Ayi belum nyampe. Fabi Ayi kan deket Ji, ayat ke-13 deket itu, belum nyampe. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ke dapur. Syut. Udah makan lu berdua? Belum Bu. Nih emak bawain, dia taruhin, dia ambilin piring, kita tinggal duduk disendokin, semua lengkap. Emak jalan dulu, assalamualaikum, Allahu Akbar. Maka sejak saat itu Bu, saya datang ke restoran-restoran. Mulut saya setel frekuensinya jadi pemilik. Maaf loh Pak, bapak-bapak suka makan toh di restoran kan, tapi kan mulutnya mulut pembeli. Bang, satu dong. Pembeli itu mulutnya setel jadi mulut pedagang. Jadi saya masuk nih ke restoran, saya sapa yang lagi makan, gimana? Enak makanannya? Asik. Kayak yang punya.
Cocok Pak rasanya? Cocok Pak, cocok. Ya, lanjutkan ya. Makasih. Mas gimana? Rasanya enak? Itu ada yang ngeliatin. Siapa? Tapi hari ini saya punya 86 Pak rumah makan. Alhamdulillah 86 Waroeng Steak and Shake. Tulisannya Waroeng Steak and Shake. Medan ada 3. Nanti kita buka di sini insya Allah. Medan ada 3. 1 tahun 1 triliun. Ayo tiru aja. Tiru aja. Bapak masuk aja showroom motor. Omset berapa? Paham Bu? Paham? Pakai mulutnya. 1, ini udah mau nutup nih ya, udah mau selesai. 1, kita jarang make, jadi ini nganggur. Kita sekalinya make apa? Ngomongin orang, ngejelekin orang, ngerendahin orang, gosip, ngata-ngatain orang. Ntar cetakannya jelek. Kalau cetakannya jelek, produksinya jelek. Jangan Pak, diwangiin mulut diwangiin. Ibu pernah nggak manggil anak? Kak, pernah nggak? Kakak, pernah nggak? Terus si kakak nggak nyaut. Kakak nggak nyaut. Ibu tinggiin lagi, kakak. Makin nggak nyaut. Sorry, mulut ibu rusak. Mulut ibu bisa jadi rusak. Sering ngomongin orang. Suami diomongin, mertua diomongin. Jadi manggil anak nggak tembus. Kalau begitu judulnya, ibu istighfar, bapak istighfar. Selama seminggu sholawat 100, tasbih 100, ngaji. Habis seminggu jajal. Si kakak mana ya? Bedesis aja, bedesis. Si kakak mana ya? Si kakak muncul. Mama manggil Allah. Padahal kita nggak ngomong loh, cuman bedesis. Si kakak mana? Terus ibu terusin baca. Terus si kakak diem tuh, duduk di samping ibu. Kok kamu nggak pergi? Takut mama butuh. Oh, wah gila. Edan. Insya Allah ya, mulutnya nanti tajam semua. Amin. Kalau ada yang panggil, kenalkan namanya siapa tadi? Haji, Haja, insya Allah. Siapa yang pengen gantiin Pak Wali Kota? Ya ngomong aja, nanti aku jadi wali kota. Iya wali kota ngomong udah gubernur dong, udah menteri. Ya, Pak Kapolres teman saya satpam Pak. 98. Saya office boy di Astra, beliau itu satpam. Kepala satpam tapi jadi kepala supir gitu. 98 Pak. Polisi bukan, satpam pun gak jelas. Tapi dia ngomong Pak, nanti aku jadi Kapolri. 98 Pak, saya belum budek kuping. Nggak budek. 98 dia ngomong, nanti aku jadi Kapolri. 98, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin, belas nggak mungkin. Tapi 2012, Pak Zul, 2012, dia menjadi besannya Kapolri Pak. Demi Allah Pak, saya datang kondangan, beliau jadi besannya Kapolri, duduk sama-sama satu stage, satu panggung. Bisa begitu loh, omongan tuh benar Allah. Ya pokoknya ibu kalau ngomong aku orang kayu, aku orang senang, aku orang bahagia, nanti aku kawin 3 kali. Ya dia udah 2 kali jadi janda, jangan ngomong aduh aku sedih, aku jando. Jando betul. Nanti 3 kali dia nikah. Yang ketiga bilang, yang ketiga aku nanti bahagia, senang, bisa punya anak, punya rumah. Insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana. Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya Allah. Pegang mulutnya. Ya Allah. Pegang mulutnya, mulut apa? Mulut ini mana? Pegang mulutnya semua. Ya Allah, mulut ini
doer. Iya kan? Ampunin ya Allah, supaya dia tajam. Ya Allah, mulut ini Engkau tahu, Engkau lihat, Engkau dengar, suka ngecilin orang, suka ngerendahin orang. Ya Allah, ampunin aku supaya mulutku ini tajam kembali. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu besok ya. Insyaallah sehat semuanya, senang semuanya ya. Utangnya lunas. Insyaallah banyak duitnya. Kabul semua harapannya. Amin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.